Ya, kembali bersama kami pemirsa, ini kita akan lihat sekarang ini pelaksanaan persiapan sholat Id di Arab Saudi, di mana saat ini jemaah di Masjidil Haram ini tengah bersiap karena di sana juga masih pukul 5 pagi waktu Arab Saudi. Ini kita lihat kegiatan di sana di masjid-masjid. Jemaah-jemaah sudah mulai bersiap dan juga sudah melaksanakan ibadah. Betul. Dan kita lihat ya, Zila, bahwa protokol kesehatan juga tetap ditegakkan di situ ya. Ada jaga jarak, tetap pakai masker tuh yang paling utama. Dan juga jumlahnya juga ini dibatasi, Deta Wilson. Karena memang protokol kesehatan itu juga wajib dimanapun ya. Betul sekali. Karena wajib juga pakai masker. Dan mengurangi interaksi antar sesama jamaah, karena seluruh umat muslim dunia pasti bercita-cita atau berkeinginan untuk bisa beribadah secara langsung di Mekah. Benar. Dan memang karena pandemi COVID-19 ini sejumlah penerbangan ataupun juga kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh atau haji ini dibatasi. Tidak semua negara bisa melaksanakannya secara langsung ke Mekah. Betul sekali. Nah, memang kalau di hari Lebaran ini ada tradisi tentunya yang tadi sudah kita bicarakan, ada mudik. Nah, kalau untuk memang saat ini mudik dibatasi, namun memang terdapat 3 perjalanan kereta api yang masih diberangkatkan dari stasiun kereta api dengan tujuan Purwosari, Tegal, dan juga Purwokerto. Pemirsa, di hari Lebaran ini terdapat 3 perjalanan kereta api yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. 3 perjalanan tersebut hanya dilakukan 1 kali dalam sehari dan dilakukan pada pagi hari, diantaranya dengan tujuan Purwosari, Tegal, dan juga Purwokerto. Masing-masing dari perjalanan tersebut terdapat 30 hingga 50 okupansi dari para penumpang. Dan penumpang yang akan melakukan perjalanan diwajibkan untuk menyertakan surat bebas COVID atau GINUS yang berlaku 1 kali 24 jam dan juga menyatakan surat keperluan perjalanan. Di antaranya adalah surat tugas ataupun kegiatan mendesak, di antaranya ada keluarga yang sakit atau meninggal di lokasi tujuan tersebut. Meski diperbolehkan melakukan perjalanan di masa pelarangan mudik dan juga masa COVID-19, namun PT KAI terus menghimbau kepada para penumpang yang akan melakukan perjalanan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan agar aman dan selamat sampai tujuan. Dari Jakarta, Ririn Otaviani, Yudi Rizaldi, Dendi Bernadi, iNews melaporkan. Ya, mudik memang salah satu tradisi yang sudah melekat dengan warga Indonesia. Dan kalau tidak berlebaran di kampung halaman ini memang agak sedikit berbeda, ada kerinduan. Karena tentunya lebaran di rumah bersama keluarga ini punya kesan tersendiri. Benar, seperti yang tadi disampaikan itu loh, Deta Wilson, kalau nggak pulang kampung, nggak ketemu keluarga tuh rasanya ada yang kurang gitu. Betul. Lebarannya. Betul sekali. Nah, tidak heran tentunya jika beragam cara ditempuh perantau ini untuk bisa mudik ke kampung halaman. Bahkan larangan pemerintah pun ini mereka abaikan. Polisi mulai bertindak tegas kepada pemudik yang terus berusaha menerobos penyekatan di Jalan Raya Kedung Waringin, perbatasan Bekasi, Karawang. Bahkan, sempat terjadi kejar-kejaran dan keributan antara petugas dengan pemudik meski sudah putar balik. Bilang murad siapa? Kamu sembarangan ngomong. Hah? Kamu ngomong sembarangan makanya kita nggak boleh murad. Warga yang berada di sepanjang Jalan Raya Kedung Waringin memberi semangat pemudik yang terjebak penyekatan. Mudik sudah menjadi kewajiban bagi perantau yang mengadu nasib di ibu kota. Larangan mudik tak menyurutkan pemudik asal Bekasi, Jawa Barat ini. Menyiasati pos penyekatan, mereka menggunakan ambulans untuk bisa pulang ke kampung halamannya di Brebes, Jawa Tengah. Sopir berdalih kalau penumpang adalah keluarganya yang akan mengunjungi kerabatnya yang meninggal di kampung halaman. Tapi usaha itu sia-sia. Bersama ambulansnya, mereka putar balik ke rumah di Bekasi. Nasib yang sama dialami 16 pemudik asal Tangerang, Banten. Meski sudah lolos di sejumlah pos penyekatan, namun terjaring saat mendekati kampung halaman di Grobogan, Jawa Tengah. Mereka menumpang truk yang ditutup terpal untuk mengelabui petugas penyekatan.
Kegagalan yang sama juga dialami pemudik tujuan Subang, Jawa Barat ini. Usaha mudik menggunakan jalur laut menyusuri pesisir pantai Pulau Jawa ini gagal. 3 kapal kayu yang digunakan untuk mudik terpaksa harus putar balik. Mereka dikawal patroli laut sampai pelabuhan awal. Tradisi mudik sudah berlangsung sejak tahun 1970-an. Saat itu, Jakarta menjadi magnet bagi pencari kerja. Mudik kepanjangan dari mulih dilik atau pulang sebentar. Mereka pulang untuk bertemu orang tua dan sanak saudara di kampung halaman. Tidak heran jika pemudik bersusah payah pulang ke kampung halaman meski banyak penyekatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bang, ini kalau kita lihat tadi sangat disayangkan ya sampai melawan petugas begitu karena memang sudah ada larangan untuk mudik tapi tetap menerobos untuk ke kampung halaman. Harusnya memang ini ditahan dulu sampai nanti suasana udah mulai terkendali, COVID-nya udah mulai hilang, udah mulai pergi, baru gitu boleh kita pulang ke kembali. Karena kita kasihan juga kan sama yang di kampung, sama Betul keluarga. sekali. Dan larangan ini kan bertujuan untuk menekan angka COVID-19 walaupun memang akal-akalan pemudik itu ada saja pemirsa. Ada yang menyembunyikan motor di dalam truk, ada yang sembunyi di dalam ketupat ya di Tadi bawah bawa ambulans Deta, bilangnya katanya ada keluarga yang meninggal. Cuma kita nggak tahu itu karena mungkin akal-akalannya atau memang benar ada yang meninggal. Betul tapi memang sekali. tetap harus dipatuhi bahwa memang ada larangan mudik. Nah, memang selain itu juga ada pemudik yang ternyata curi star dan ini berbangga karena mereka berhasil lolos ke kampung halaman seperti cerita 2 pemudik asal Batam dan juga Riau ini. Bisa berkumpul dengan keluarga saat Idul Fitri merupakan dambaan para perantau. Berpisah lama karena bekerja maupun pendidikan membuat momen Lebaran menjadi hal yang ditunggu setiap tahunnya. Namun, sejak pandemi Corona, mudik sudah tidak sebebas dan seindah dulu lagi. Pemerintah yang melarang mudik membuat para perantau harus pulang lebih awal atau bahkan kucing-kucingan dengan petugas yang berjaga di pos penyekatan. Seperti yang dirasakan Ifdal yang bekerja di Batam. Dirinya mensiasati larangan mudik dengan pulang lebih awal. Meski mengantongi dokumen yang diperlukan, dirinya sempat khawatir akan diputar balik petugas. Kawasan daerah Sumbar Riau memang ada titik pos-pos, tapi belum ada petugas yang jaga di pos itu. Hingga saya bisa melewati pos-pos itu sampai ke kampung. Sama keluarga bisa lebaran di kampung. Hal senada juga dialami Susi Aufa. Susi yang mudik dengan keluarganya dari Riau juga tidak mengalami kendala apapun. Sepanjang perjalanan, Susi mengaku tidak menemukan satupun petugas jaga. Akhirnya bisa lebaran di kampung, nyampe di kampung. Memang pas berangkat bulan kemarin ada pos polisi, cuman nggak ada polisinya. Aman aja. Oh, berarti penyekatan itu terjadi nggak Bu sama Ibu waktu saat pulang kampung? Nggak ada. Nggak ada Bu ya? Nggak ada. Jadi di perbatasan itu Bu, gimana Bu? Memang ada posnya, cuman nggak ada polisi yang jaga. Meski bisa kembali bertemu keluarga, namun ada baiknya tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sayangi diri, sayangi keluarga. Dari Solok, Sumatera Barat, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, usai jeda kita akan mengajak Anda untuk melihat perantau yang berada di Qatar. Bagaimana mereka kerinduannya akan kampung halaman. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh umat muslim di Indonesia.